Lihat yang punya harta, oh enak banget tuh, kita pengen seperti dia. Yang punya apartemen banyak, kontrakan banyak, kita pengen seperti dia. Boleh-boleh aja. Tapi kalau dari segi dunia jangan lihat yang itu, lihat yang di bawah. Supaya apa? Supaya kita pandai bersyukur. Wala maridhan illa syafaita, ada di antara kami yang sakit, angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayitan illa rahimta, yang sudah meninggal dunia, lapangkan kuburnya, selamatkan dari azab kubur ya Allah. Wala aziban illa zawajata, yang lajang, yang gadis belum menikah, jumpakan dengan jodoh yang soleh. Sekarang saja 100.000 udah jauh beda dengan 100.000 zaman dahulu. Barokah itu ziyadatul khairil ilahi, ziyadah, bertambah. Maka arti berkah ziyadah, bukan nukson. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia bakal masuk ke dalam surga. Saya Ustadz Zaki Mirza selalu mendoakan dan memberikan motivasi, support untuk adik-adik saya, sahabat-sahabat saya di Remaja Al-Wiqayah. Terus berkiprah mengukir sejarah bangsa, memperbaiki diri kita masing-masing, menuntut ilmu supaya menjadi manusia lebih baik lagi. Faqad qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa rawa at-Tirmidzi an Ibni Amr anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala khaslatani man kanata fihi katabahu Allahu syakiran sabiran wa man lam takuna fihi lam yaktubhu Allahu syakiran wala sabiran. Man nazara fi dinihi ila man huwa fawqahu faqtada bihi wa nazara fi dunyahu ila man huwa dunahu fahamidallaha ala ma faddalahu bihi alaihi katabahu Allahu syakiran sabiran. Wa man nazara fi dinihi ila man huwa dunahu wa nazara fi dunyahu ila man huwa fawqahu fa asifa ala ma fatahu lam yaktubhu Allahu syakiran wala sabiran. Hadzal haditsu jami'un li jami'i anwa'il khair. Selanjutnya warawa at-Tirmidzi. Imam Tirmidzi meriwayatkan hadis dari An Ibni Amrin anna nabiyya, bahwa Nabi Muhammad SAW qala, berkata, bersabda, khoslatani ada dua ciri
Man kanata, barang siapa yang ada pada dirinya, fihi, dua ciri ini, katabahullahu, Allah tetapkan orang itu syakiran, sebagai orang yang bersyukur, sabiran, sebagai orang yang bersabar. Ya. Siapa ini? Ya, yang bersyukur dan bersabar. Wa man lam takuna fihi, dan barang siapa yang tidak ada dua ciri ini, lam yaktubuhu Allahu, maka Allah tidak tetapkan dia sebagai orang yang syakiran wa sabiran, tidak termasuk orang yang bersyukur dan tidak termasuk orang yang bersabar. Kata Nabi, man nazara fi dinihi, barang siapa yang melihat kepada agamanya. Agamanya ini Islamnya, ibadahnya, taatnya, kesolehannya, itu namanya din. Ya. Barang siapa yang melihat kepada agamanya, ila man huwa fauqahu, kepada orang yang lebih tinggi dari dia. Di dalam ibadahnya dilihat yang lebih tinggi, di dalam kesolehannya dilihat yang lebih tinggi, di dalam ketakwaannya, di dalam akhlak yang mulianya, dalam kedermawanannya, pokoknya dalam agama lah dilihat yang lebih tinggi dari dia. Satu, faktadabihi, kemudian dia nyontoh, diikutin kepada orang yang lebih tinggi dari dia. Ya, agamanya, kesolehannya, ketakwaannya, semuanya lah dilihat dan diikutin, dicontoh itu orang. Satu. Yang kedua, wa nazara fi dunyahu, dan dia melihat kepada dunianya. Dunianya itu kehidupan dia, rizkinya, ya, kesehatannya, anaknya, istrinya, jabatannya, dunia lah, ya. Dia melihat ilaman huwa dunahu, dia melihat kepada orang yang ada di bawah dia. Fahamidallaha, kemudian dia memuji kepada Allah, ala ma faddalahu, dari apa yang telah Allah berikan kepada dia, alaihi, terhadap itu nikmat. Jadi dari segi agama kita melihat yang di atas kita, ya. Dari segi dunia kita melihat yang di bawah kita. Kalau kita lakukan itu, maka kita ditulis, ditetapkan oleh Allah sebagai orang yang syakiron, sobiron, bersyukur dan bersabar. Kita udah ngaji, ya. Alhamdulillah, Sabtu subuh kita lihat orang yang lebih banyak lagi hadirnya di majelis taklim. Si anu maghrib penuh, isya penuh, subuh penuh. Saya baru Sabtu subuh doang udah bangga banget. Nah itu nggak boleh. Lihat yang di atas. Nah, saya baru sekali doang. Si anu 5 kali, si anu 7 kali. Dilihat yang di atasnya. Tapi kalau dari segi dunia, kita lihat yang di bawah kita. Kita punya motor, alhamdulillah. Ya. Biasanya motor sama sepeda itu mahalan motor biasanya. Tapi ada juga sih sepeda yang lebih mahal dari motor, ada. Ya. Ada yang 50 juta, ada yang 200 juta. Ya. Sepeda, tapi jarang. Ya. Kebanyakan sepeda itu di bawah motor. Kita punya motor. Kita lihat orang yang punya sepeda. Punya motor, lihat yang punya mobil. Kapan bersyukurnya? Ya. Nah,
kita punya sepeda, kita bersyukur alhamdulillah. Lihat orang yang nggak punya sepeda, motor apalagi, sepeda aja kagak. Ya. Alhamdulillah. Cakep gak tuh? Ya. Kita jalan 2 kaki, alhamdulillah. Si Ano cuman pakai atuk doang. Cakep gak tuh? Begitu, lihat yang di bawah kita. Kita punya bini atuk, alhamdulillah. Si Ano kagak punya. Alhamdulillah. Pokoknya yang masalah dunia di bawah. Kalau kita lihat yang di atas, nggak bakal bersyukur kita. Kita punya motor, lihat yang punya mobil, lihat yang punya pesawat, kapan bersyukurnya? Lihat tuh, ya. Mengapa? Karena hidup seseorang itu selalu melihat yang di atasnya, khususnya yang berkaitan tentang dunia. Si Anu sukses jadi pejabat, pada pengen nggak jadi pejabat? Perasaannya enak banget kali ya, jadi presiden ya, dicaci maki mulu enak banget kali ya perasaan. Ya. Jadi menteri, habis jadi menteri ditangkap KPK, enak banget kali jadi menteri ya. Kelihatannya kita melihat yang tinggi itu enak, belum tentu. Kita lihat yang punya harta, oh enak banget ya, kita pengen seperti dia. Yang punya apartemen banyak, kontrakan banyak, kita pengen seperti dia. Boleh-boleh aja. Tapi kalau dari segi dunia jangan lihat yang itu, lihat yang di bawah. Supaya apa? Supaya kita pandai bersyukur. Karena tabiat manusia wa qalilum min ibadiyas syakur, sedikit hambaku yang bersyukur. Sebabnya apa? Karena kita melihat dunia kepada orang yang di atas kita. Dan itu secara tabiat semua begitu. Ya, penjajah dengan yang dijajah. Yang dijajah selalu melihat kehebatan penjajah. Yang menang sama yang kalah. Yang kalah selalu menyontoh kepada yang menang. Itu dunia. Tapi Rasulullah memerintahkan kepada kita, kalau kita pengen menjadi orang yang pandai bersyukur dan bersabar, lihatlah dari segi dunia kepada orang yang di bawah kita. Tapi dari segi agama yang di atas kita. Kesolehannya kita contoh, ilmunya ya banyak kita contoh supaya kita seperti dia. Itu boleh. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Kita munafasah, berlomba-lomba untuk mencari kebaikan. Jadi supaya ada sugesti. Si Ano rajin ngaji, oh saya rajin ngaji ya. Si Ano rajin ibadah, saya rajin ibadah. Si Ano sangat bertakwa, oh saya pengen seperti dia. Supaya bertakwa. Dari segi agama. Kalau dunia, masing-masing kita ini sudah Allah tentukan rizkinya. Tinggal kita bersyukur. Ya, dalam hadis kata Nabi, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu, wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lahu. Kata Nabi, ajaban. Ajaban itu ya, kata-kata ta'ajub ya. Kalau bahasa kita mengagumkan, mengherankan, menakjubkan. Apa? Urusan-urusan orang mukmin. Dan itu tidak dimiliki oleh siapapun kecuali hanya oleh orang mukmin. Apa itu? In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu. Kalau dia mendapat sesuatu yang menggirangkan, dia bersyukur, bagus bagi dia. Wa in asabathu dharra'u sabara
fakana khairan lahu. Kalau dia ditimpa sesuatu yang tidak enak, dia bersabar, maka bagus bagi dia. Jadi hidup itu ada enak, ada nggak enak, selalu. Nggak mungkin enak terus, nggak mungkin nggak enak terus, nggak mungkin. Inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Itu pasti. Ya. Al-usul itu satu, yusrannya dua. Satu kesulitan, dua kemudahan. Semua. Ya. Kagak ada hidup yang enak terus. Nggak mungkin. Justru di dalam keletihan, disitulah ada kenikmatan. Kita mau istirahat, tapi nggak capek. Enak nggak? Nggak enak. Ya, kita jalan udah berkeringat terus istirahat dah melonjor, enak nggak? Ya, ini nggak jalan-jalan diem banyak melonjor, enak nggak? Jadi kalau kita pengen cari kenikmatan, adanya di dalam kesulitan. Hadir di majelis taklim berat, tapi ntar selesai pengajian enak. Puasa Ramadan capek kan? Kita kuat tahan, ntar pas giliran maghrib enak nggak? Oh, Masya Allah, orang yang berpuasa ya, dia tahan tuh, lapar, haus semuanya. Ketika datang maghrib, nikmat nggak? Orang yang puasa, dengar azan maghrib saja, nikmatnya luar biasa. Belum berbuka, baru dengar doang, enak nggak? Coba sekarang dengar azan maghrib, enak nggak? Ya, entar kira Ramadan entar. Ya. Dari subuh aja udah ngarepin kapan azan maghrib. Ya. Begitu nikmatnya tuh. Tapi bagi yang nggak puasa, dengar azan maghrib, enak nggak? Nggak enak. Lihat. Ya. Jadi jangan dikira nih yang ngaji ini capek. Mungkin yang nggak ngaji lihat, ya Allah kesianan banget subuh-subuh. Dari jam 2:30, jam 3, 3:30 apa dia bangun. Ya Allah kesianan banget. Dia nggak tahu. Justru begini nikmat. Nah, jadi yang pertama kalau kita ingin dianggap orang yang bersyukur dan bersabar, kita lihat dari segi agama kepada orang yang ada di atas kita. Kita contoh dah. Dari segi dunia kita lihat yang di bawah kita. Alhamdulillah saya sehat, saya ngaji. Alhamdulillah nggak ngapa-ngapa. Si Ano nggak ngaji, mati juga. Alhamdulillah. Ya begitu, kita bersyukur. Alhamdulillah. Ya. Nah, mana yang lebih bagus? Bersyukur apa bersabar? Dua-duanya bagus. Ya. Yang bersyukur bagus, yang bersabar bagus. Ya. Dia kena penyakit, dia sabar. Bagus. Banyak ulama-ulama yang kalau di rumahnya ada gandum. Gandum itu bahan untuk bikin roti. Karena orang-orang Arab makanannya roti. Jadi di rumahnya gandum. Nah kalau kita makannya nasi, jadi beras. Nah, di rumahnya banyak gandum atau banyak beras, disedih. Tapi kalau di rumahnya nggak ada apa-apa, digirang. Bisa nggak tuh kita begitu? Nggak bisa. Itu udah makom paling tinggi tuh begitu. Ketika di rumahnya banyak beras, sedih dia. Tapi kalau nggak ada apa-apa, alhamdulillah. Itu udah makom tinggi tuh. Jangan ikutin, kita nggak kuat. Ya. Bisa stres nanti. Ya. Nah. Tapi ada juga orang ya, yang ketika dia mendapat nikmat dia bersyukur, ya. Itu semuanya bagus. Yang penting bersyukur dan bersabar. Kata Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Semua manusia pasti bakal mati. Kami uji kamu bisyarri. Allah menyebut asyarru lebih dulu, baru wal khair, kebaikan. Diuji dengan yang buruk.
Yang buruk itu musibah, ya. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Seterusnya. Jadi itu ujian yang enggak enak namanya asyarru. Al khair yang enak namanya nikmat. Jadi semua kita diuji dengan yang enggak enak, dengan yang enak. Tapi Rasulullah mengatakan, aku tidak takut kamu miskin. Yang aku takut kamu kaya. Mengapa? Karena Nabi tahu, kalau kamu miskin, kamu kuat bersabar. Kamu rajin ibadah. Benar nggak? Lagi susah, rajin ngaji nggak? Rajin tahajud nggak? Berzikir, bertasbih, lagi susah. Ya. Makanya Nabi mengatakan, aku tidak takut kamu miskin. Yang aku takut kamu kaya. Ketika dunia di depan kamu, itu yang aku khawatirkan. Jadi ujian kesulitan kita kuat. Penyakit kita kuat sabar. Kemiskinan kita kuat sabar. Sesuatu yang gak enak kita kuat sabar. Tapi ketika diuji dengan nikmat, banyak yang pada jebol, nggak kuat. Ya. Ketika hartanya banyak, lupa ibadah, lupa hadir di majelis taklim. Apalagi Sabtu begini, udah ada di puncak, ya. Ada pilanya 3, ya. Udah nggak sempat ngaji Sabtu Minggu, udah nggak bakal kelihatan. Ya. Ya. Bininya juga dilupa juga. Ya. Dicari lagi bini baru, duitnya banyak. Coba duitnya dikit, nggak kemana-mana di situ aja. Kata bininya, lu nggak keluar, lu keluar mau kemana? Gak punya duit. Tapi kalau duitnya banyak, nah nggak betah di rumah. Keluar, jalan, makan juga udah nggak betah makan di rumah. Ya. Makan soto Pak Jos itu, ya. Ya, alhamdulillah, ya. Taraji Majuri itu. Punya motor baru, udah kagak betah di rumah. Apalagi mobil baru, udah keluar mulu, jalan mulu. Coba kagak punya apa-apa. Keluar di deman enggak? Enggak. Itu ujian kenikmatan yang paling berat. Ketika dia mau menjadi pejabat, omongannya, idealisnya luar biasa. Profesor doktor, omongannya cakep. Ketika menjadi pejabat, hilang semua ilmunya. Bego jadinya. Error semua otaknya itu. Terus udah dapat nikmat jabatan. Lupa, otaknya udah nggak jalan. Jadi yang kita takutkan ini ujian nikmat. Nikmat. Bukan ujian nikmah. Ya. Bahasa Arabnya nikmatun pakai ain. Yang bagus. Kalau pakai kop, nikmatun, itu yang nggak bagus. Bahasa Indonesia justru pakai nikmatun. Ya. Yang nggak bagus kan? Ya. Nah, kalau kita bahasa Arabnya nikmatun, pakai ain. Nah, oleh karena itu, karena ujian kenikmatan itu yang paling berat. Dan sulit orang bisa bertahan. Oleh karena itu, kita harus ingat, ini nikmat nih, harus pandai-pandai bersyukur. Harus pandai-pandai mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Kita sehat, alhamdulillah. Melihat orang kena musibah, alhamdulillah. Di hati, jangan di depan dia, alhamdulillah. Jangan, ya. Nengokin orang sakit, alhamdulillah gue sehat, lu sakit. Jangan. Di hati kita, alhamdulillah. Dapat nikmat, ya. Makan lancar, meskipun hanya gaduh-gaduh doang, alhamdulillah. Tapi ketika dia nggak bersyukur, makanan komplit semua, tapi nggak bersyukur, enak nggak? Nggak enak. Makanya hidup tuh yang paling bagus tuh, ketika dapat nikmat bersyukur, ketika mendapat yang nggak enak kita sabar. Itu nggak ada lagi. Itu hanya dimiliki oleh orang mukmin, tidak dimiliki oleh siapapun juga. Udah ada ajarannya. Jadi kalau kita ngikutin ajaran Islam, selamat kita, bersyukur dan bersabar. Sekarang yang kedua,
Wa man nazara fi dinihi, barang siapa yang melihat di dalam agamanya. Agamanya kayak tadi itu Islam, ibadahnya, kesolehannya, ketakwaannya, sedekahnya, akhlak mulianya, ya, dilihat ila man dunahu, kepada orang yang ada di bawahnya, di bawah dia. Ya, dia udah ngaji nih Sabtu subuh, dilihat yang nggak ngaji, ya, masih bersyukur alhamdulillah gue ngaji, dia kagak. Nah itu, ya, melihat yang di bawahnya. Wa nazara fi dunyahu, dan dia melihat kepada dunianya. Dunianya itu maksudnya keadaan hidupnya, rezekinya, kesehatannya, anak istrinya, ya, dunia kan. Ila man huwa fauqahu, kepada orang yang ada di atas dia. Kayak tadi itu, ya, dia punya sepeda, dilihat yang punya motor, lihat yang punya mobil, punya rumah, lihat yang punya villa. Ya. Jadi RT melihat jadi lurah, ya. Lurah lihatnya camat, camat lihatnya wali kota melihatnya gubernur, gubernur lihatnya menteri lihatnya presiden lihatnya pengen jadi presiden lagi. Kalau perlu sampai 3 kali begitu. Ya kan? Nah, selalu begitu. Nggak aneh bilang cukup dah gue jadi presiden 2 periode aja cukup. Bohong itu. Kalau disuruh 3 kali mau nggak? Sambal mulutnya doang. Itu biar manusia. Jadi jangan dikatakan Ustadz nggak tahu ilmu jiwa. Dari Rasulullah itu mengapa ngangon kambing? Semua nabi kata Rasulullah, ma min nabiin illa ra'al ghanam. Semua nabi pernah ngangon kambing. Mengapa? Karena ketika ngangon kambing itu tabiat kambing itu macam-macam. Ya, ada yang bandel, ada yang nakal, ada yang pendiam, ada yang rajin makan, ada yang malas, ada yang sakit, ada yang kawin mulu. Ini kambing ini bandel, ada yang beranak mulu. Ya. Nah. Jadi setelah mengangun kambing, Rasulullah ngangun umat. Maka tahu ini orang yang baik, ini nggak baik, ini penyabar, ini pendendam, ini dermawan, ini pelit, ini rajin, ini malas. Rasul tahu semua tabiat manusia. Nah kita begitu. Karena manusia ini kan nggak sama. Ya, jadi menggaulinya juga tidak sama. Sesuai dengan keadaan kita. Itu penting itu kita belajar tuh bukan ilmu doang. Karena kata Nabi, ad-dinu al-mu'amalah. Agama itu pergaulan. Ya, pergaulan. Karena kita gauli ini orang macam-macam. Ya. Nah, jadi kita harus pandai bersyukur, harus pandai bersabar supaya hidup. Ya, lita'arafu, untuk saling kenal mengenal. Ya, nggak boleh kita menyalahkan si anu, menyalahkan, nggak bisa karena tabiat manusia nggak sama. Nah, jadi orang yang melihat kepada dunianya, ilaman huwa fauqahu, dari segi dunia dilihat yang ada di atasnya. Fa'asifa ayat hasina, disedih. Ya. Ala ma fatahu, karena dia tidak mendapatkannya. Dilihat orang hartanya banyak, dia dikit, dia sedih. Ya, gue nggak punya seperti dia. Ya. Orang punya motor, dia punya sepeda doang, dia sedih. Enak banget lu punya motor, ya, gue punya sepeda doang, dia sedih. Ya, satu tuh. Lam yaktubuhu Allahu syakiran wala sabiran, maka tidak dianggap oleh Allah orang itu sebagai orang yang bersyukur dan orang yang bersabar. Lihat tuh, makanya pagi ini nih ilmu yang kita dapat, lihatlah dari segi agama kepada orang yang di atas kita. Dari segi dunia, lihat yang di bawah kita. Jangan terbalik. Kita melihat dunia yang di atas kita, yang segi agama yang di bawah kita. Nah, umpamanya nih kita udah ngaji nih, kayak tadi itu kita udah ngaji. Kita lihat yang nggak ngaji, alhamdulillah gue masih ngaji. Si anu nggak ngaji.
Bukan begitu. Kita datang di atas kita. Ya Allah, gue baru sekali doang. Si Ano tuh seminggu penuh ngaji. Begitu, cakep nggak tuh? Begitu lihatnya. Ya Allah, si Ano akhlaknya bagus banget. Ya Allah, si Ano orang baik banget. Gue masih begini. Begitu. Fakta Nabi dan dia mencontohnya. Itu kalau kita pengen hidup bahagia. Pengen hidup tenang. Pengen hidup mutmainnah. Pengen hidup sakinah. Di situ pandai bersyukur, pandai bersabar. Di mana saja kalau kita amalkan bersyukur, bersabar, nggak bakal susah. Di mana aja kita sabar, orang ngapain aja kita diam aja. Nggak ada orang yang bisa mengalahkan orang yang sabar. Diapain juga nggak nempat orang sabar, dijitak, diam aja. Diomelin, diam aja. Siapa yang bisa ngalahin? Tapi kalau orang yang emosional, banyak yang pada jatuh jabatannya gara-gara emosional. Khususnya nih kita mukul. Ya, mukul orang, hati-hati. Ya. Kalau kita mukul orang itu nanti tuduhannya penganiayaan. Itu bisa 4 tahun. Ya. Mendingan sekalian tabrak aja sekalian. Ya. Itu kecelakaan namanya itu. Ya. Ya. Jadi kalau mau itu jangan pukul, ambil motor tabrakin aja. Ya. Nah, ya. Kecelakaan ringan hukumannya. Ya. Paling damai. Ya. Ya. Tapi kalau mukul, apalagi mukulnya bawa benda, itu namanya penganiayaan dengan perencanaan. Bisa 10 tahun ke atas. Hati-hati semuanya nih. Tangan diam. Kenapa? Karena ada orang yang sengaja nyari duit dengan membuat supaya kita pukul dia. Ketika kita pukul, dia pergi ke dokter, visum, patah rahangnya. Lapor ke polisi, polisi panggil kita. Nah, karena dia pengen duit, diminta damai. Damai 30 juta, damai. Lihat tuh, hati-hati tuh. Makanya sabar, zaman sekarang sabar, tahan, jangan pakai mukul. Orang ngapain diam aja. Ya. Tapi kalau tangan ente udah mukul, kena dah ente. Lapor ke polisi, mendem ente. Ada cerita nih. Jamaah saya, dia cerita, katanya dia punya keluarga lagi nonton Topeng Monyet. Topeng Monyet, tahu kan? Tahu-tahu monyet itu nubruk dia. Orang itu dipukul. Anak-anak kecil lapor ke polisi. Tuduhannya penganiayaan, dipanggil polisi. Ya. Akhirnya minta damai, emang tujuannya damai. 25 juta bayar. Kalau enggak masuk penjara. Ya, coba nonton monyet hati-hati. Ya. Ya. Tadi sengaja ditabrak, ada Pak Haji orang kaya nih, ditabrakin mukanya. Kan dimarah kan, ya, dipukul tuh itu. Lapor ke polisi, kena ente. Memukul orang. Itu, hati-hati. Ya. Atau mulut. Jangan sampai kita menghina orang pakai mulut. Ya. Kasih cek. Itu pedagang. Terus orang bayar pakai cek, kita bilang, ini cek palsu nih. Itu kena ente. Ya, dianggap ente menuduh dia orang pembohong. Lapor polisi, pakai pengacara, kena ente. Hati-hati. Ya, kalau nggak mau terima, udah jangan pakai bilang cek kosong. Itu terjadi dalam kasus hukum. Waktu dia bilang cek kosong, dia lapor ke polisi, dicek, ada duitnya banyak, ratusan juta. Nah, ada dituduh ke polisi, diancam, ditakut. Akhirnya damai, bayar, gitu. Hati-hati, ya. Mulut begini atau tulisan. Tulisan tuh undang-undang IT itu, ya. Hati-hati itu di Facebook, ya. Kalau di Facebook itu like, udah aja like aja dah, ya. Like aja, biar nggak demen juga like aja dah, ya. Nggak usah pakai protes, ya. Buat apaan protes, ya. Like, jangan di share. Dikit-dikit share, nanti cakep nih share, hati-hati. Ya. Kalau ente main share aja, kena ente nanti. Ya.
Ini bahayanya. Ini anak-anak kita semuanya. Ya, jangan pakai like aja, like udah selesai. Kalau enggak lepas aja begitu. Ya, jangan pakai di komen atau di share. Ya, kenapa? Mereka sengaja memancing kita. Kita emosional, ikut aja share. Hendak kita. Udah pada banyak mendem ustaz-ustaz tuh gara-gara gituan. Tweetan gitu. Dan mereka ada tim khusus yang untuk mencari ustaz-ustaz yang suka ngomong di Twitter. Ada salah dikit, lapor. Itu. Nah, jadi supaya hati-hati mulut, hati-hati tangan, hati-hati ya dari menyakiti orang. Cakap nggak tuh gitu. Nah, jadi pandai-pandailah kita bersyukur kepada Allah. Dan dalam setiap apa saja nggak ada yang bisa kita lakukan kecuali kita harus bersabar. Ngaji harus sabar. Ya. Nah, jadi mana kalau ada yang nanya mana yang harus kita pilih? Mana yang lebih bagus? Bersyukur apa bersabar. Keadaan masing-masing dah. Ada orang yang hanya lebih memilih bersyukur saja, nggak kuat sabar. Ada orang yang lebih memilih, saya sabar aja lah daripada bersyukur. Silakan. Yang bagusnya ketika mendapat nikmat bersyukur, mendapat musibah bersabar. Yang bagusnya. Tapi ketika dia kena penyakit dia sabar, bagus. Dia bersyukur, alhamdulillah saya sakit, nggak apa-apa. Boleh. Itu yang tingkat imannya udah kuat. Tapi kalau model kita ini nggak bakal. Ya, sakit dikit udah gerutu. Ya. Gimana sih ini gue rajin ngaji sakit juga. Ya. Si anu nggak ngaji-ngaji nggak ngapa-ngapa. Jadi ngaji ente pamrih namanya tuh. Ya. Kalau ngaji ada pahalanya. Kita ibadah ada pahalanya. Adapun dunia itu urusan lain lagi, nggak ada kaitannya. Dunia tidak ada kaitannya dengan iman. Nggak ada kaitannya dengan ibadah. Dunia aja lain. Rizki begitu juga. Rizki nggak ada kaitannya dengan ibadah. Biar ente ibadah siang malam. Kalau takdirnya rizki ente sempit. Biar ente tahajud siang malam juga sempit. Tapi yang masalahnya bukan sempitnya. Bersyukurnya, bersabarnya. Banyak ulama-ulama yang nggak punya makanan, tapi dia bersyukur. Ulama-ulama yang makan roti sama minyak dong, minyak zaitun. Roti garam. Kata dia terus duluan, ini kalau raja lihat nih, dingiri sama kita. Coba lihat, saking girang itu bersyukurnya. Makan roti sama garam doang, alhamdulillah. Cakap nggak tuh? Kita ini kebanyakan bersyukur nggak? Kebanyakan. Kau lihat begini, kebanyakan bersyukur nggak? Kagak. Semuanya kurang. Kapan bersyukurnya? Oleh karena itu, marilah kita pandai-pandai bersyukur kepada Allah. Ya, ketika dapat nikmat, kita bilang alhamdulillah. Ketika kita dapat yang nggak enak, ya kita bersabar.